Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat Lebaran ya. Mohon maaf lahir dan batin. Gimana nih liburannya? Udah puas dong pastinya. Nah, pada siang hari ini kita akan melakukan perkuliahan manajemen kuantitatif dengan menonton presentasi yang sudah kelompok kami persiapkan. Sebelumnya, perkenalkan saya Asus Baniah absen 5. Saya Isma Sugesti, absen 14. Saya Muhammad Asil Bayu, absen 19. Saya Okvisa Dita Riftu Putri, absen 23. Saya Siti Noviasari, absen 26. Dan saya terakhir, Sultan Zainwarsya, absen 27. Oke, selamat menonton teman-teman. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi apa saja yang akan kami sampaikan. Yang pertama itu pengertian simulasi. Yang kedua, kelebihan dan kelemahan simulasi. Yang ketiga, simulasi Monte Carlo. Yang keempat, simulasi persoalan Andrian. Dan yang kelima, simulasi analisis persediaan. Pengertian simulasi. Simulasi atau disebut juga dengan simulation merupakan suatu upaya menduplikasi fitur tampilan dan karakteristik suatu sistem nyata yang biasanya melalui sebuah model komputer. Simulasi adalah salah satu pendekatan kuantitatif yang paling banyak digunakan untuk pengambilan keputusan. Model ini akan digunakan untuk memperkirakan efek dari berbagai tindakan. Berikut gagasan dibalik simulasi. Yang pertama, untuk meniru sebuah situasi dalam dunia nyata secara sistematis. Yang kedua, untuk mempelajari sifat dan karakteristik operasi. Dan yang ketiga, untuk menarik kesimpulan dan mengambil keputusan tindakan berdasarkan atas hasil simulasi. Untuk menggunakan simulasi, seseorang manajer MO perlu yang pertama, mendefinisikan masalah. Yang kedua, memperkenalkan variabel penting yang berkaitan dengan masalah. Yang ketiga, mengembangkan sebuah model kuantitatif. Yang keempat, menyiapkan kejadian yang mungkin terjadi dalam pengujian dengan menspesifikasikan nilai variabel. Yang kelima, menjalankan percobaan. Yang keenam, mempertimbangkan hasil atau mungkin memodifikasikan model atau mengubah input. Dan yang terakhir, memutuskan tindakan apa yang akan diambil. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Asril. Baik, saya akan lanjutkan. Selanjutnya adalah contoh simulasi atau penggunaan simulasi. Yang pertama adalah lokasi dan pengiriman ambulan, lalu penyeimbangan lini perakitan, desain tempat parkir dan pelabuhan, desain sistem distribusi, penjadwalan penerbangan, keputusan penyewaan tenaga kerja, penjadwalan personel, pengepasan lampu lalu lintas, prediksi pola voting, penjadwalan bus, desain operasi perpustakaan, pengiriman taksi, truk dan rel kereta api, penjadwalan fasilitas produksi, tata letak pabrik, lalu penanaman modal, penjadwalan produksi, perkiraan penjualan, dan perencanaan dan kendali persediaan. Yang selanjutnya adalah permasalahan yang ditangani oleh simulasi menyakup permasalahan mulai dari yang sangat sederhana hingga permasalahan yang sangat kompleks, mulai dari antrean pada bank hingga sebuah analisis ekonomi Amerika Serikat. Walaupun simulasi kecil dapat dilakukan dengan menggunakan tangan, untuk dapat menggunakan teknik simulasi secara efektif diperlukan komputer. Selama beberapa tahun ke depan, model-model berskala besar yang mensimulasikan keputusan bisnis mungkin hampir seluruhnya ditangani oleh komputer. Lalu selanjutnya
Simulasi menyediakan suatu pendekatan alternatif untuk permasalahan yang secara sistematis sangatlah kompleks. Sebagai contoh, simulasi mampu menangani permasalahan persediaan saat permintaan atau waktu tunggu tidak konstan. Yang selanjutnya adalah kelebihan dari simulasi. Kelebihan simulasi yang utama adalah sebagai berikut. Yang pertama, secara relatif, simulasi sederhana dan fleksibel. Yang kedua, simulasi dapat digunakan untuk menganalisis situasi dunia nyata yang besar dan kompleks yang tidak bisa dipecahkan oleh model manajemen operasi konvensional. Yang ketiga, kerumitan dunia nyata dapat dimasukkan, di mana kerumitan tersebut tidak dapat diatasi oleh sebagian besar model MO lain. Keempat adalah memungkinkan adanya faktor pemadatan waktu. Yang kelima, simulasi memungkinkan pertanyaan bagaimana jika. Keenam, simulasi dapat bertentangan sistem dunia nyata. Mohon maaf, yang keenam, simulasi tidak bertentangan dengan sistem dunia nyata. Yang ketujuh, simulasi dapat meneliti efek interaksi antara komponen satu persatu atau variabel untuk menentukan komponen atau variabel yang penting. Selanjutnya adalah kelemahan simulasi. Kelemahan utama simulasi yang pertama adalah model simulasi yang baik bisa jadi sangat mahal karena untuk mengembangkannya dibutuhkan waktu berbulan-bulan. Yang kedua, simulasi merupakan sebuah pendekatan trial and error, dapat menghasilkan solusi yang berbeda jika diulangi. Yang ketiga, para manajer harus menetapkan semua kondisi dan kendala untuk solusi yang ingin mereka uji. Yang keempat, setiap model simulasi bersifat unik. Yang selanjutnya adalah simulasi Monte Carlo. Jika sebuah sistem mengandung unsur yang menunjukkan adanya peluang dalam perilaku mereka, maka simulasi metode Monte Carlo atau Monte Carlo Method mungkin dapat diterapkan. Dasar simulasi Monte Carlo adalah percobaan pada unsur peluang atau bersifat probabilistik dengan menggunakan pengambilan sampel secara acak. Jadi, metode Monte Carlo adalah sebuah teknik simulasi yang menggunakan unsur acak ketika terdapat peluang dalam perilakunya. Selanjutnya, teknik perilaku Monte Carlo terbagi atas 5 langkah sederhana. Pertama, menetapkan suatu probabilitas dan variabel yang membuat distribusi probabilitas kumulatif bagi setiap variabel. Yang ketiga, menetapkan sebuah interval angka acak bagi setiap variabel. Yang keempat, membangkitkan angka acak. Yang kelima, mensimulasikan serangkaian percobaan. Nah, setelah kalian mengetahui apa itu simulasi Monte Carlo, di sini saya asiswanya absen 5 akan menjelaskan tentang contoh kasusnya. Nah, di contoh kasus ini terdapat toko ban yang bernama Beris Auto Tire. Nah, di mana Beris Auto Tire ini mengalami permintaan harian ban radial selama 200 hari. Dengan asumsi bahwa tingkat kedatangan masa lampau akan tetap sama di masa mendatang. Di sini kita akan memperhitungkan perkiraan permintaan yang akan datang. Nah, di tabel F2 ini bisa dilihat pada 10 hari pertama, Beris Auto Tire ini tidak mendapatkan permintaan ban atau mendapatkan 0 permintaan ban. Selanjutnya, pada 20 hari, Beris Auto Tire mendapatkan 1 permintaan ban. Pada 40 hari, Beris mendapatkan 2 permintaan ban. Pada 60 hari, ia mendapatkan 3 permintaan ban. 40 hari selanjutnya mendapatkan 4 permintaan ban, dan yang terakhir pada 30 hari selanjutnya ia mendapatkan 5 permintaan ban. Nah, di sini untuk mendapatkan hasil probabilitas kejadian itu 10 hari ini dibagi dengan 200 hari. 200 hari ini total dari hari-hari Beris Auto Tire ini, permintaan Beris Auto Tire ini. Selanjutnya, ini 10 hari dibagi dengan 200 hari mendapatkan hasil 0,05. Lalu yang selanjutnya 20 hari
dibagi dengan 200 hari mendapatkan hasil 0,10. Selanjutnya 40 hari dibagi dengan 200 hari mendapatkan hasil 0,20. 60 hari dibagi dengan 200 hari mendapatkan 0,30 dan seterusnya. Nah, di sini untuk probabilitas kumulatif ini didapatkan dari, untuk yang pertama ini, dikarenakan Beris Auto Tire ini pada 10 hari pertama mendapatkan 0 permintaan ban, sehingga probabilitas kumulatifnya ini hanya sebesar 0,05. Nah, selanjutnya 0,15 ini didapatkan dari 0,05 ditambah dengan probabilitas kejadian kedua 0,10 sehingga mendapatkan hasil 0,15. Nah, untuk dan seterusnya. Nah, selanjutnya di tabel F3 ini itu ada penugasan interval angka acak untuk Beris Auto Tire. Ya, perbedaannya di tabel F3 ini hanya ditambahkan interval angka acak. Nah, interval angka acaknya ini didapat dari mana? Jadi, anggap saja probabilitas kumulatif itu dibaca 5, 15, 35, 65, 85, dan 100. Sehingga interval angka acaknya untuk 5 ini 1 hingga 5. Nah, selanjutnya untuk interval angka acak selanjutnya itu tinggal ditambah 1 dan hingga ditambah 1 lalu dihinggakan hingga 15. Kayak seperti ini. 15 karena di sini probabilitas kumulatifnya 15 sehingga interval angka acaknya 6 hingga 15. Nah, di sini probabilitas kumulatifnya 35 sehingga dari sebelumnya ditambahkan 1, 16 hingga 35. Lalu probabilitas kumulatif yang 65 ini interval angka acaknya sebesar 36 hingga 65. Probabilitas kumulatif yang 85 ini 66 hingga 85, dan yang terakhir 86 hingga 00. Nah, di sini kenapa 00? Untuk interval angka acaknya kenapa 00? Dikarenakan perhitungan yang kita pakai ini hanya 2 digit, sehingga yang ditulis hanya 2 digit saja. Seperti 05, 15, 35, 85 ini. Sehingga yang ditulis hanya 00 saja. Nah, selanjutnya untuk permintaan yang diperkirakan, di sini rumusnya probabilitas per unit dikali dengan permintaan per unit. Sehingga probabilitasnya ini didapat dari probabilitas. Jadi ini salah ya. Ini harusnya 0,05 bukan 0,50. Jadi 0,05 dikalikan 0 itu didapatkan dari permintaan harian. Ditambah dengan 0,10 dikalikan 1 ditambah dengan 0,20 dikalikan 2 ditambah 0,30 dikalikan 3 ditambah 0,20 dikalikan 4 dan yang terakhir 0,15 dikalikan 5. Nah, sehingga mendapatkan permintaan yang diperkirakan itu sebesar 2,95 ban. Selanjutnya, di sini di tabel F4 itu terdapat tabel angka acak. Nah, tabel angka acaknya sendiri ini sudah ditentukan di contoh kasus dari Beris Auto Tire. Jadi kita nggak usah cari-cari lagi karena ini sudah ditentukan di kasusnya. Nah, di sini
untuk menghasilkan angka acak dan mensimulasikan permintaan. Jika angka acak yang terpilih adalah dimulai dari bagian kiri atas, angka 52, ini di sini, dan dilanjutkan sebentar pakai ini. Nah, ya. Dan dilanjutkan di sepanjang kolom pertama sebanyak 10 baris karena permintaan sebanyak 10 hari dan menuliskan permintaan harian yang berkesesuaian. Nah, ini tuh maksudnya kan ini dimulai jika angka acak dimulai dari bagian kiri atas, angka 52. Ini. Angka 52 ini dilanjutkan di sepanjang kolom pertama sebanyak 10 baris. Sehingga untuk 10 kolom baris selanjutnya itu dari 52 sampai 90. Itu menghasilkan 10 baris. Nah, sehingga di sini bisa dilihat tabelnya. Untuk harinya itu ditulis 1 sampai 10 dikarenakan 10 hari. Lalu untuk angka acaknya ditulis dari 52 sampai dengan 90. Sesuai dengan tabel angka acak yang sudah tertera. Nah, di sini untuk permintaan harian yang disimulasikan, ini kenapa dapat 3? Ini dikarenakan di tabel sebelumnya yang ini kan tadi ini ya, angka acaknya kita dapat 52. Nah, di sini 52 itu masuk ke interval angka acak yang 36 hingga 65. Sehingga untuk permintaan harian yang disimulasikannya itu 3. Contoh selanjutnya seperti ini. Angka acaknya di sini 82, sehingga 82 itu masuk ke ini interval angka acak 66 hingga 85, sehingga permintaan harian yang disimulasikan masuk ke nomor 4. Nah, sama dan seterusnya ya. Jadi 69 ini, angka acak 69 itu masuk ke permintaan harian yang keempat, yang ke-98 masuk ke yang 5. Selanjutnya, setelah menemukan semua permintaan harian yang disimulasikan, itu di total menghasilkan 39. Nah, lalu 39 ini tinggal dibagi dengan 10. Karena permintaan total 10 hari, sehingga mendapatkan hasil 3,9 permintaan harian rata-rata. Selamat siang teman-teman, di sini saya Siti Noviasari. Saya akan melanjutkan pembahasan terkait metode Monte Carlo yang sudah dijelaskan oleh teman saya Asfi Subhania. Nah, di sini saya menggunakan bantuan Excel untuk memecahkan kasus bearish auto tire agar lebih mudah. Nah, untuk di sini sudah disediakan tabel F2 terkait permintaan untuk bearish auto tire. Nah, di sini sudah disediakan informasi terkait permintaan ban, frekuensi, probabilitas kejadian, dan juga probabilitas kumulatif. Untuk permintaan ban sebanyak 0 unit, frekuensinya adalah 10 hari, probabilitas kejadiannya adalah 0,05 didapatkan dari 10 hari dibagi dengan 200 hari. Probabilitas kumulatifnya adalah 0,05 atau sama dengan probabilitas kejadian untuk permintaan ban yang 0 unit. Lalu untuk berikutnya permintaan ban sebanyak 1 unit, frekuensinya adalah 20 hari. Dan untuk probabilitas kejadiannya adalah 0,10 yang didapatkan dari 20 hari dibagi dengan 200 hari. Dan untuk probabilitas kumulatifnya adalah 0,15. Lalu selanjutnya untuk permintaan ban sebanyak 2 unit, frekuensinya adalah 40 hari, dan untuk probabilitas kejadiannya adalah 0,20, yang didapatkan dari 40 dibagi 200.
Dan selanjutnya probabilitas kumulatifnya adalah 0,35 yang didapatkan dari 0,15 ditambah dengan 0,20 dan seterusnya hingga permintaan ban sebanyak 5 unit, frekuensinya 30 hari, probabilitas kejadiannya adalah 0,15 dan probabilitas kumulatifnya adalah 1,00. Nah, di sini diketahui juga untuk total frekuensinya adalah 200 hari dan total probabilitas kejadiannya adalah 1,00. Nah, dari informasi yang sudah disediakan pada tabel F2 ini, kita masukkan ke dalam tabel yang sudah saya sediakan di pojok kiri atas. Namun sebelumnya untuk kolom yang sudah saya kasih warna hijau, di sini kita tidak perlu memasukkan data apapun karena nanti dia akan terisi secara otomatis. Nah, di sini untuk permintaan ban kita masukkan data-datanya sesuai dengan tabel F2 pada kolom permintaan ban. Di sini untuk permintaan ban sebanyak 0 unit, frekuensinya adalah 10 hari. Dan untuk permintaan ban 1 unit, frekuensinya adalah 20 hari. Untuk permintaan ban 2 unit, frekuensinya adalah 40 hari. Untuk permintaan ban sebanyak 3 unit, frekuensinya adalah 60 hari. Dan untuk permintaan ban sebanyak 4 unit, frekuensinya adalah 40 hari. Dan yang terakhir, permintaan ban sebanyak 5 unit, frekuensinya adalah 30 hari. Nah, di sini untuk total frekuensinya adalah 200 hari atau bisa juga dengan menggunakan rumus SUM. Sama dengan SUM, lalu kita pilih kolom C4 sampai dengan C9. Lalu kita enter dan selanjutnya untuk kolom probabilitas kumulatif lebih rendah di sini dengan yang probabilitas kejadian dan probabilitas kumulatif ini sebenarnya sama. Jadi untuk probabilitas kumulatif lebih rendah ini maksudnya adalah misalkan apabila permintaan ban sebanyak 0 unit, maka dia nanti interval angka acaknya itu paling rendah atau lebih dari 0,00 misalkan seperti itu. Nah, untuk selanjutnya rumusnya yaitu untuk rumus A4 kita seperti biasa memasukkan angka 0 saja. Lalu berikutnya untuk sel A5 atau permintaan ban sebanyak 1 unit adalah didapatkan dari probabilitas kumulatif dari permintaan ban sebelumnya ditambah dengan probabilitas kejadiannya. Dan selanjutnya untuk permintaan ban sebanyak 2 unit itu sama juga rumusnya yaitu probabilitas kumulatif dari permintaan ban sebelumnya ditambah dengan probabilitas kejadiannya. Lalu selanjutnya permintaan ban sebanyak 3 unit, probabilitas kumulatifnya adalah 0,35 yang didapatkan dari 0,15 ditambah dengan 0,20. Lalu selanjutnya untuk permintaan ban sebanyak 4 unit, probabilitas kumulatifnya adalah 0,65 didapatkan dari 0,35 ditambah dengan 0,30. Dan yang terakhir untuk permintaan ban sebanyak 5 unit, di sini didapatkan 0,85 untuk probabilitas kumulatifnya yang didapatkan dari 0,65 ditambah dengan 0,20. Nah, selanjutnya untuk mencari kolom probabilitas kejadian di sini, rumusnya adalah frekuensi dibagi dengan total frekuensinya. Nah, jangan lupa untuk total frekuensinya atau 200 hari ini kita kunci agar ketika kita tarik atau kita double klik, dia tidak berubah. Lalu selanjutnya kita enter seperti biasa dan bisa ditarik ke bawah hingga permintaan ban yang sebanyak 5 unit. Lalu selanjutnya untuk probabilitas kumulatifnya yaitu 0,05 yang didapatkan dari karena di sini merupakan probabilitas kumulatif dari permintaan ban yang pertama atau sebanyak 0 unit, maka di sini rumusnya sama dengan probabilitas kejadiannya. Lalu berikutnya untuk permintaan ban sebanyak 1 unit, di sini probabilitas kumulatifnya adalah 0,15 yang didapatkan dari 0,5 atau dari probabilitas kumulatif permintaan ban sebelumnya ditambah dengan probabilitas kejadian permintaan ban saat ini. Lalu selanjutnya untuk permintaan ban sebanyak 2 unit, di sini probabilitas kumulatifnya adalah 0,35 yang didapatkan dari probabilitas kumulatif dari permintaan ban sebelumnya ditambah dengan probabilitas kejadian pada permintaan ban saat ini. Dan seterusnya hingga
permintaan ban sebanyak 5 unit. Di sini diketahui probabilitas kumulatifnya adalah 1,00 yang didapatkan dari 0,85 ditambah dengan 0,15. Nah, jadi di sini diketahui rata-rata permintaan yang diperkirakan yaitu 2,95 ban yang didapatkan dari permintaan ban sebanyak 0 unit dikali dengan probabilitas kejadiannya ditambah dengan permintaan 1 unit dikali dengan 0,10, lalu permintaan 2 unit dikali dengan probabilitasnya yaitu 0,20 sampai permintaan ban sebanyak 5 unit dikali dengan 0,15. Atau di sini juga bisa menggunakan rumus sum product, yaitu sama dengan sum product buka kurung, kita pilih kolom B4 sampai dengan B9, dan untuk array 2-nya kita pilih dari kolom D4 sampai dengan D9. Lalu kita enter. Nah, selanjutnya di sini di bawah tabel F2 ini juga terdapat informasi untuk permintaan harian yang disimulasikan mulai hari pertama hingga hari ke-10 dengan angka acak yang sudah disediakan, dan untuk permintaan total sebanyak 10 hari yaitu 39 permintaan, dan untuk permintaan harian rata-ratanya adalah 3,9. Nah, dari informasi ini kita masukkan ke dalam tabel pojok kanan atas yang sudah saya sediakan. Jadi sebelumnya di sini untuk kolom yang sudah saya kasih warna hijau di sini, dia sudah saya kasih rumus atau sudah saya masukkan rumus, jadi nanti dia akan terisi secara otomatis. Nah, jadi untuk kolom hari kita sesuaikan dengan yang ada di soal atau yang ada di informasi yang sudah disediakan. Di sini kita tuliskan mulai dari hari pertama hingga hari ke-10, atau bisa kita tuliskan 1 dan juga 2, lalu kita tarik ke bawah. Lalu selanjutnya untuk angka acak ini sebenarnya kita bisa menggunakan rumus, yaitu sama dengan len buka kurung lalu tutup kurung, dan bisa kita double tick atau kita tarik ke bawah. Nah, jadi di sini saya tidak menggunakan fungsi atau rumus ini karena rumus ini akan menghasilkan angka acak yang berbeda setiap komputernya. Jadi antara komputer satu dengan komputer yang lain, dia itu menghasilkan angka yang berbeda. Jadi saya tidak menggunakan ini agar hasil yang saya cari nanti sama dengan yang komputer teman-teman. Jadi di sini saya masukkan sesuai dengan informasinya, yaitu 0,52 untuk hari pertama, lalu 0,37 untuk hari kedua, lalu 0,82 untuk hari ketiga, lalu 0,69 untuk hari keempat, 0,98 untuk hari kelima, 0,96 untuk hari ke-6, untuk hari ke-7 yaitu 0,33, hari ke-8 yaitu 0,50, hari ke-9 yaitu 0,88, dan hari ke-10 yaitu 0,90 atau 0,9. Nah, di sini untuk mencari permintaan simulasi kita bisa menggunakan dua cara, bisa menggunakan rumus VLOOKUP maupun rumus if. Nah, di sini untuk rumus VLOOKUP, rumusnya adalah untuk sel I4 yaitu sama dengan VLOOKUP buka kurung H4 atau di mana angka acak yang akan kita cari, titik koma atau juga bisa koma tergantung dari komputer kalian. Lalu untuk tabel array-nya ini kita pilih dari A4 sampai dengan B9. Nah, jangan lupa kita kunci agar saat kita menariknya nanti dia tidak berubah. Lalu untuk call index number-nya ini saya pilih 2 karena ketika saya mengisikan rumus ini saya ingin menampilkan hasil pada permintaan ban atau pada kolom kedua. Jadi saya tuliskan 2 di sini, titik koma, lalu true. Selanjutnya kita enter seperti biasa dan cukup kita tarik ke bawah. Nah, lalu selanjutnya untuk permintaan simulasi dengan menggunakan rumus if,
Di sini rumusnya sedikit lebih panjang daripada rumus VLOOKUP, namun hasil yang dihasilkan nanti sama dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, di sini untuk rumusnya pada H4 yaitu sama dengan if buka kurung N buka kurung lagi H4 atau di mana angka acak yang akan kita cari ini. Jadi apabila dia lebih dari 0,00 atau lebih dari A4 dan angka acak yang kita cari ini dia kurang dari sama dengan 0,05 atau kurang dari E4, lalu tutup kurung, titik koma, juga bisa menggunakan koma tergantung dari komputer kalian. Lalu hasil yang dihasilkan nanti adalah 0. Selanjutnya titik koma, kita masukkan rumus seperti yang awal tadi, yaitu if buka kurung N buka kurung lagi H4 atau di mana angka acak yang kita cari ini. Jadi apabila dia lebih dari 0,05 dan kurang dari sama dengan 0,15, maka dia termasuk kriteria permintaan ban yang 1 unit atau hasilnya nanti adalah 1. Lalu selanjutnya sama dengan tadi, if buka kurung N buka kurung lagi, di mana H4 atau angka acak yang kita cari ini, apabila dia lebih dari 0,15 dan kurang dari sama dengan 0,35, maka dia hasilnya nanti adalah 2 unit. Dan seterusnya hingga apabila angka acak yang kita cari ini, apabila nanti dia lebih dari 0,85, maka hasilnya adalah 5. Nah, lalu jangan lupa untuk kolom A, kolom B, dan juga kolom E di sini, jangan lupa kita kunci semuanya agar ketika kita tarik atau kita double klik, dia tidak berganti atau tidak bergeser. Lalu selanjutnya di enter dan bisa juga langsung ditarik atau di double klik ke bawah. Nah, jadi di sini untuk rata-rata permintaannya yaitu 3,9 atau bisa juga dengan menggunakan rumus sama dengan average buka kurung I4 sampai dengan I13 untuk menggunakan VLOOKUP. Namun untuk if juga sama, yaitu sama dengan average buka kurung J4 sampai dengan J13. Lalu selanjutnya di bawahnya ini terdapat hasil tabel frekuensi. Nah, di sini juga sama untuk kolom yang sudah saya kasih warna hijau di sini, kita tidak perlu menuliskan atau memasukkan data apapun karena dia nanti terisi secara otomatis. Nah, untuk ban yang diminta di sini sama dengan tabel yang di pojok kiri atas ini, yaitu sebanyak 0 unit, 1 unit, 2 unit, sampai dengan 5 unit. Nah, lalu untuk frekuensinya di sini kita bisa memasukkan rumus yaitu sama dengan frekuensi buka kurung. Untuk data array-nya kita pilih dari permintaan simulasi, bisa menggunakan VLOOKUP atau dengan menggunakan if, tergantung dari kalian suka memilih yang mana, itu sama saja. Jadi di sini saya menggunakan VLOOKUP atau dari kolom I4 sampai dengan I13, lalu titik koma atau bisa koma. Bins array-nya bisa menggunakan ban yang diminta pada sel B17 maupun pada sel B4. Ini sama saja. Lalu jangan lupa untuk data array-nya tadi kita kunci agar tidak bergeser, lalu di enter seperti biasa dan bisa ditarik ke bawah sampai dengan ban yang diminta yaitu 5 unit. Sehingga untuk totalnya di sini kita bisa menggunakan rumus sum sama dengan sum buka kurung C17 sampai dengan C22. Lalu kita enter. Nah, di sini untuk total frekuensinya adalah 21. Lalu untuk persentasenya, di sini rumusnya adalah sama dengan C17 atau di mana frekuensi dari ban yang diminta sebanyak 0 unit ini dibagi dengan totalnya. Dan jangan lupa untuk totalnya kita kunci agar tidak bergeser, kita enter, dan kita tarik ke bawah. Nah, jadi untuk persentase dari ban yang diminta 0 yaitu 0%, dari 1 unit yaitu 0%, dari 2 unit yaitu 5%, 3 unit yaitu 19%, 4 unit yaitu 29%, dan yang terakhir 5 unit yaitu 48%. Lalu yang terakhir untuk
kolom persentase kumulatif di sini, untuk yang pertama atau pada sel E17, di sini rumusnya adalah sama dengan persentase, karena di sini kan pertama kali, jadi kumulatifnya ini sama dengan persentase yang dihasilkan. Lalu berikutnya untuk persentase kumulatif dari ban yang diminta sebanyak 1 unit, di sini rumusnya adalah dari persentase kumulatif permintaan ban sebelumnya ditambah dengan persentase permintaan ban saat ini, atau 0% ditambah 0% di sini. Hasilnya adalah 0% untuk permintaan ban yang 1 unit. Lalu selanjutnya untuk permintaan ban yang 2 unit, di sini rumusnya juga sama, yaitu didapatkan dari 0% di sini ditambah dengan 5%. Hasilnya adalah 5% untuk permintaan ban yang sebanyak 2 unit, dan cukup kita tarik ke bawah saja agar lebih cepat atau lebih mudah. Dan untuk dan seterusnya hingga ban yang diminta 5 unit, kumulatif persentasenya adalah 100%. Nah, dari data yang kita masukkan tadi, kita juga mengetahui permintaan simulasi rata-ratanya yaitu 4,19. Nah, di sini juga bisa dicari dengan menggunakan rumus sum product, yaitu sama dengan sum product buka kurung B17 atau dari ban yang diminta ini, lalu titik koma D dari kolom D17 hingga D22 atau dari kolom persentasenya. Atau kalau jika manual seperti ini, jadi sama dengan, jadi ban yang diminta sebanyak 0 unit ini dikali dengan persentasenya, ditambah dengan 1 unit dikali dengan 0% atau persentasenya, dan seterusnya hingga 5 unit ini dikalikan dengan 48%. Sekian penjelasan dari saya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang simulasi persoalan antrean. Salah satu penggunaan simulasi yang penting adalah dalam analisis persoalan antrean. Asumsi yang diperlukan untuk memecahkan persoalan antrean bersifat sangat terbatas. Untuk sistem antrean yang paling realistis, simulasi mungkin merupakan satu-satunya pendekatan yang mungkin. Langsung saja kita ke pembahasan contoh kasusnya. Jadi contoh kasusnya yaitu pada simulasi pembongkaran kapal tongkang dengan 2 variabel. Di sini 2 variabel, yaitu variabelnya laju kedatangan dan pembongkaran. Jadi ini sedikit berbeda dari contoh kasus yang dari auto tire. Di situ kan cuma ada variabelnya itu satu, yaitu variabel permintaan. Nah, kalau di contoh kasus ini kita memiliki 2 variabel. Nah, untuk contoh kasusnya, dengan melalui perjalanan panjang di sepanjang sungai Mississippi dari kota-kota industri, tongkang yang penuh berisi muatan tiba pada malam hari di New Orleans. Tongkang yang dibongkar dengan cara yang pertama datang dan pertama keluar atau first in first out. Tongkang yang tidak terbongkar pada hari kedatangan harus menunggu sampai hari berikutnya. Namun, mengikat tongkang di dermaga merupakan proposisi yang mahal dan pengawas tidak dapat menghiraukan telepon dari pemilik tongkang yang marah dan mengingatkannya bahwa waktu adalah uang. Ia memutuskan bahwa sebelum ke pengadut dermaga New Orleans untuk meminta pembongkaran tambahan, ia harus melakukan studi simulasi kedatangan, pembongkaran, dan penundaan. Simulasi 100 hari akan ideal, namun kalau untuk sekedar ilustrasi, sang pengawas dapat memulainya dengan analisis 15 hari saja. Jadi untuk simulasinya nanti kita melakukan selama 15 hari. Cara mengerjakannya itu kita bisa melakukan 5 langkah Monte Carlo. Yang pertama, menetapkan distribusi probabilitas untuk variabel yang penting. Yang sudah saya sebutkan tadi, kita memiliki 2 variabel, yaitu variabel laju kedatangan dan variabel pembongkaran. Lalu untuk langkah kedua yaitu membuat distribusi probabilitas kumulatif bagi setiap variabel. Yang ketiga, menetapkan sebuah interval acak, interval langkah acak bagi setiap variabel. Lalu yang keempat, membangkitkan langkah acak. Di sini kita menggunakan tabel F4 pada MK 177 untuk angka acaknya. Lalu yang kelima, kita bisa langsung menyimulasikan serangkaian percobaan. Selanjutnya, kita akan membahas untuk variabel pertama, yaitu variabel laju kedatangan tongkang saat malam dan interval langkah acaknya. Di sini kita memiliki kolom jumlah kedatangan, probabilitas kumulatif, dan interval langkah acak. Jadi di sini kita sudah mendapatkan 3 langkah Monte Carlo. Yang pertama yaitu menentukan probabilitasnya. Jadi probabilitasnya di sini sudah diketahui, yaitu sebesar sebanyak
ini, lalu probabilitas kumulatif dan interval angka acaknya. Untuk jumlah kedatangan 0, maka probabilitasnya yaitu 0,13. Probabilitas ini di dalam soal kapal tongkang ini kita sudah mengetahuinya. Tapi kalau di BRI Auto-Tar yang sebelumnya kan kita belum ada probabilitasnya, jadi kita mencari dulu dari frekuensi yang sudah ada. Tapi kalau sudah menemukan probabilitasnya, maka kita tinggal langsung memasukkan probabilitas dan mencari probabilitas kumulatifnya. Lalu untuk probabilitas kumulatifnya itu 0,13. Lalu kita dapatkan interval angka acaknya yaitu 1 hingga 13. Lalu untuk jumlah kedatangan 1, probabilitasnya 0,17. Jadi probabilitas kumulatifnya adalah 0,13 ditambah dengan 0,17. Menghasilkan probabilitas kumulatifnya sebesar 0,30. Lalu untuk interval angka acaknya itu kita dapatkan 14 hingga 30. 14 ini didapatkan dari angka selanjutnya dari interval angka acak sebelumnya yaitu 13. Lalu 30 untuk batasannya. Lalu untuk jumlah kedatangan kedua yaitu jumlah kedatangan 2 probabilitasnya 0,15. Probabilitas kumulatifnya 0,30 ditambah 0,15 menghasilkan 0,45. Lalu interval angka acaknya yaitu 31 hingga 45. Begitu pula selanjutnya. Lalu yang selanjutnya yaitu laju pembongkaran dan interval angka acak. Sebuah penelitian dilakukan oleh pengawas dermaga mengungkapkan fakta bahwa banyaknya tongkang yang dibongkar cenderung bervariasi dari hari ke hari. Pada tabel F6 ini, pengawas menyediakan informasi yang memungkinkan dibuatnya suatu distribusi probabilitas untuk variabel tingkat pembongkaran harian. Seperti yang dilakukan pada variabel kedatangan, interval angka acak untuk tingkat pembongkaran harian dapat ditetapkan. Di sini kita juga sudah mendapatkan probabilitasnya. Itu untuk probabilitas tingkat pembongkaran harian ke-1, kita dapatkan probabilitasnya sebesar 0,05, probabilitas kumulatifnya 0,05, lalu interval nilai acaknya yaitu dari 1 hingga 5. Lalu untuk tingkat pembongkaran harian 2, probabilitasnya 0,15 dan probabilitas kumulatifnya didapatkan dari 0,05 ditambahkan 0,15. Menghasilkan probabilitas kumulatifnya sebesar 0,20. Interval nilai acaknya berarti dari 6 hingga 20. Lalu begitu pula selanjutnya. Selanjutnya yaitu simulasi untuk antrean pembongkaran tongkang di dermaga New Orleans. Setelah kita mengetahui variabel 1 dan variabel 2, kita bisa mengisi tabel ini. Untuk hari pertama yaitu ada 1 sampai 15 hari karena kita akan menyimulasikan sebanyak 15 hari. Lalu jumlah perundaan hari sebelumnya ini didapatkan dari total tongkang yang akan dibongkar dikurangi jumlah tongkang yang dibongkar. Lalu angka acak yang pertama ini kita dapatkan dari baris ke-1 di tabel angka acak keempat ini. Ini 52, 06, 50. Ini 52, 06, 50, 88, 30. Ini kita masukkan ke dalam tabel angka acak yang di kolom ketiga ini. Lalu untuk jumlah kedatangan per malam, total jumlah kedatangan per malam ini kita dapatkan dari untuk jumlah kedatangan per malam ini kita dapatkan dari di angka acak 52 itu terdapat di interval yang keberapa. Nah, 52 itu di sini berada pada 46 hingga 70. Jadi jumlah kedatangannya kita dapatkan 3. Kita masukkan 3 di jumlah kedatangan per malam di sini. Lalu kita dapatkan total tongkang yang akan dibongkar pada hari pertama adalah sebanyak 3. Karena pada hari sebelumnya tidak ada. Jadi kita dapatkan 3 tongkang yang akan dibongkar pada hari pertama. Lalu untuk berapa yang bisa dibongkar pada hari itu, kita mencari untuk angka acak yang kedua ini 37 berada pada baris kedua pada tabel F4 MK177 itu. Lalu kita masukkan ke sini. Di sini angka acak 37 ini berada pada interval keberapa, kita masukkan kita lihat pada variabel kedua. 37 berada pada interval 21 hingga 70. Jadi laju pembongkaran yang dapat dibongkar pada hari itu kita mendapatkan 3 pembongkaran. Jadi karena total tongkang yang akan dibongkar 3 pada hari itu dan total tongkang yang bisa dibongkar adalah 3, maka
Untuk hari yang pertama tidak ada tongkang yang tidak dibongkar pada hari sebelumnya. Jadi untuk yang hari kedua ini kita masukkan 0 karena 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Sehingga penurunan hari ini didapatkan dari total tongkang yang akan dibongkar dikurangi jumlah tongkang yang dibongkar. Lalu kita untuk angka acak untuk hari kedua, angka acaknya yaitu 6, jumlah kedatangan per malamnya itu kita dapatkan 0. Total tongkang yang dibongkar juga 0, dan angka acaknya kita dapatkan 63. Nah, 63 ini sebenarnya jumlah tongkang yang akan dibongkar yaitu 3, tapi karena 3 seperti di sini 63 berada pada interval 21 hingga 70. Tingkat pembongkarannya harusnya 3, tapi karena tidak ada tongkang yang bisa dibongkar pada hari itu, maka di sini juga kita tuliskan 0. Lalu pada hari ketiga, angka acaknya 50, kedatangannya ada 3 tongkang, jadi kita akan membongkar 3 tongkang. 28. Kita dapatkan angka 28, kita bisa membongkar 3 tongkang. Lalu di sini kita masukkan 0 karena tidak ada tongkang yang tidak dibongkar pada hari sebelumnya. Lalu pada hari keempat kita dapatkan angka acak 88. Di sini laju kedatangannya sebanyak 4 tongkang. Jadi kita akan membongkar sebanyak 4 tongkang. Lalu untuk hari keempat angka acak laju pembongkarannya sebanyak kita dapatkan 2. Lalu jumlah tongkang yang dibongkar hanya bisa 1 tongkang karena 2 ini berada pada interval 1 hingga 5. Jadi tingkat pembongkarannya hanya bisa dilakukan 1 tongkang saja. Jadi kita dapatkan 1 di sini. Sedangkan di sini kan harusnya kita harus membongkar 4 tongkang ya pada hari itu, tapi kita hanya bisa membongkar 1 tongkang. Jadi ada 3 tongkang yang tidak dibongkar pada hari keempat, akan dibongkar pada hari kelima. Jadi pada hari kelima di sini kita akan isikan sisa tongkang yang belum dibongkar, yaitu 3. Dapatkan dari 4 dikurangi 1, 3. Jadi ada tongkang yang harus dibongkar pada hari kelima bekas hari sebelumnya. Lalu kita dapatkan angka acak 53, jumlah tongkang yang datang 3. Lalu total tongkang yang akan dibongkar 6, didapatkan dari total tongkang pada hari sebelumnya belum dibongkar ditambah total tongkang yang datang pada hari kelima yaitu 3. Jadi ada 6 tongkang yang harus dibongkar. Lalu pada hari kelima itu kita dapatkan angka acak 74. Jadi laju pembongkaran yang bisa dilakukan adalah 4 tongkang, sedangkan kita harus membongkar 6 tongkang. Jadi ada 2 tongkang yang harus ditunda pembongkarannya, dimasukkan ke hari berikutnya. Untuk yang kita bulatkan ini sama seperti kasus yang di hari kedua ini. Begitu selanjutnya, lalu untuk hari ke-13 ini ada 5 tongkang yang harus dibongkar dan hanya bisa membongkar 4 tongkang. Jadi sisa 1 tongkang yang bekas hari sebelumnya yang harus dibongkar pada hari ke-14. Lalu ada 2 tongkang yang datang, 2 ditambah 1 berarti ada 3 tongkang yang harus dibongkar. Lalu pada kolom ke-6 ini kita dapatkan angka acak 73 untuk hari ke-14, di mana 73 berada pada interval keempat, yang pada interval keempat, jadi kita mendapatkan tingkat pembongkaran harinya itu kita bisa 4 tongkang. Sedangkan yang dapat kita bongkar kan hanya 3, karena yang hari itu yang harus dibongkar hanya 3, sedangkan di angka acak 73 itu menghasilkan total tongkang yang bisa dibongkar pada hari itu adalah 4. Tapi karena hanya ada 3, jadi kita akan membongkar 3 saja. Jadi kita masukkan 3 di sini. Seperti itu selanjutnya. Lalu kita dapatkan untuk total keterlambatannya ada 20, total kedatangan per malam ada 41, dan total pembongkarannya adalah 39. Seperti itu untuk penjelasan tabelnya. Lalu dari simulasi yang sudah dilakukan oleh pengawas ini tertarik pada paling sedikit 3 informasi. Yang pertama adalah informasi berapa jumlah tongkang yang tertunda per harinya, berapa kedatangan tongkang per harinya, dan berapa pembongkaran tongkang per harinya. Untuk perhitungan jumlah tongkang yang tertunda yaitu 20 penundaan dibagi 15 hari menghasilkan 1,33 tongkang tertunda per harinya. Lalu untuk perhitungan kedatangan tongkang, pertama 1 kedatangan dibagi 15 hari menghasilkan 2,73 kedatangan per malam, dan perhitungan pembongkaran tongkang per harinya 39 pembongkaran
dibagi 15 hari menghasilkan rata-rata 2,60 pembongkaran per hari. Sekian untuk penjelasan saya terkait simulasi persoalan antrean. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelum dilanjutkan oleh pembahasan teman saya yang lain, saya meminta teman-teman sekalian untuk absensi dengan cara berfoto bersama dengan jajan atau kue lebaran yang ada di rumah kalian masing-masing, bisa monde atau kongguan atau rengginang, terserah. Dan untuk format absennya yaitu absen, nama, lalu saya mengikuti presentasi kelompok 4 pada hari ini. Bisa dikirimkan di grup chat dan saya akan memberi waktu selama 1 menit. Dan 1 menit itu akan saya mulai sekarang. Bisa mencari jajanannya sekarang. Saya tunggu selama 1 menit, dan bagi yang melakukan absensi lewat dari 1 menit, maka pada saat pembahasan jawaban-jawaban pada hari Senin minggu depan itu akan kami kelompok 4 panggil untuk membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tersisa 30 detik. Silakan yang belum absen di grup chat bisa dilakukan. Tersisa 20 detik. Tersisa 5 detik. Ya, waktunya sudah habis. Semoga teman-teman semua sudah absen ya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai simulasi dan analisis persediaan. Model EOQ digunakan berdasarkan asumsi bahwa permintaan produk maupun waktu tunggu merupakan nilai yang konstan. Walaupun demikian, dalam hampir semua kondisi persediaan sesungguhnya, permintaan dan waktu tunggu merupakan variabel. Dengan demikian, analisis yang akurat menjadi sangat sukar ditangani dengan cara apapun, selain dengan simulasi. Bagian ini menyajikan sebuah masalah persediaan dengan 2 variabel keputusan dan 2 komponen probabilistik. Pemilik toko peralatan pada contoh F3 ingin menentukan keputusan kuantitas pesanan atau order quantity dan titik pemesanan kembali atau reorder point untuk produk tertentu yang memiliki permintaan harian yang probabilistik atau tidak pasti dan waktu tunggu untuk pemesanan kembali. Selanjutnya, di sini terdapat contoh kasus, yaitu simulasi persediaan dengan 2 variabel. Simkins Hardware Store di Reno menjual bor listrik model AC. Permintaan harian bor secara relatif rendah, tetapi tergantung pada beberapa keragaman. Waktu tunggu juga cenderung menjadi variabel. Mark Simkin ingin mengembangkan simulasi untuk mengetes kebijakan persediaan dari memesan 10 buah bor dengan batas pemesanan ulang sebesar 5. Dengan kata lain, setiap kali tingkat persediaan di tangan di akhir hari tersebut adalah 5 atau kurang. Simkin akan menelepon pemasoknya malam itu juga dan memesan 10 buah bor lagi. Simkin memperhatikan bahwa jika waktu tunggunya adalah 1 hari, pesanannya tidak akan datang keesokan harinya, tetapi di awal hari kerja selanjutnya. Nah, di samping ini ada tabel F8, yaitu tabel probabilitas dan interval angka acak untuk permintaan harian bor AC. Untuk kolom yang pertama ini yaitu kolom permintaan bor listrik. Permintaan yang pertama itu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kolom yang kedua ini adalah frekuensi. Untuk permintaan 0 ini frekuensinya 15 hari. Kemudian untuk permintaan 1 ini frekuensinya 30 hari dan seterusnya. Total frekuensi ada 300 hari. Kemudian kolom peluang kejadian. Nah, untuk yang pertama ini 0,05. 0,05 ini didapatkan dari
15 dibagi dengan 300 hari. Jadi frekuensinya dibagi dengan total frekuensi. Dan seterusnya. Kemudian untuk probabilitas kumulatif ini, yang pertama 0,05 sama dengan peluang kejadiannya. Nah, untuk probabilitas yang kedua ini 0,15 didapatkan dari 0,05 ditambah dengan 0,10. Jadi probabilitas kumulatif yang pertama ditambah dengan peluang kejadian yang kedua dan seterusnya. Dan interval angka acak ini berdasarkan pada probabilitas kumulatif. Untuk yang pertama ini kan probabilitas kumulatifnya itu 0,05 atau 5%, sehingga interval angka acaknya ini 1 hingga 5. Untuk yang kedua ini 0,15 atau 15%, sehingga interval angka acaknya 6 hingga 15, dan seterusnya. Nah, untuk selanjutnya ini ada tabel 9 atau tabel probabilitas dan interval angka acak untuk waktu tunggu pemesanan ulang. Nah, ketika Simkin melakukan pemesanan untuk mengisi ulang persediaan bornya, terdapat jarak antara waktu pemesanan hingga pengantaran selama 1 hingga 3 hari. Jadi waktu tunggunya itu ada 1 hari, 2 hari, dan 3 hari. Nah, hal ini berarti waktu tunggu juga merupakan variabel probabilistik. Jumlah hari yang dibutuhkan untuk menerima 50 pesanan terakhir diperlihatkan pada tabel F9 ini. Jadi, pada tabel F9 ini diperlihatkan waktu tunggu untuk 50 pesanan. Jadi, frekuensinya pada waktu tunggu hari pertama ini ada 10 pesanan, kemudian hari kedua itu 25 pesanan, dan hari ketiga 15 pesanan, sehingga totalnya ada 50 pesanan. Kemudian, untuk peluang kejadiannya ini 0,20 didapatkan dari 10 dibagi 50, sama dengan rumus yang sebelumnya. Kemudian untuk probabilitas kumulatifnya ini juga sama, didapatkan dari probabilitas kumulatif yang pertama ini ditambah dengan peluang kejadian yang kedua. Ini untuk probabilitas kumulatif yang kedua ini, yang 0,70. Untuk yang pertama ini, yang 0,20 ini sama dengan peluang kejadian. Dan untuk interval angka acaknya ini juga berdasarkan probabilitas kumulatif. Karena ini yang pertama ini 0,20 atau 20%, sehingga interval angka acaknya ini 1 hingga 20. Untuk yang kedua ini 70, sehingga interval angka acaknya ini 21 hingga 70, dan seterusnya. Nah, proses keseluruhan itu akan disimulasikan pada tabel F10 ini untuk periode 10 hari. Nah, tabel F10 ini adalah tabel simulasi persediaan pertama Simkin hardware dengan kuantitas pesanan sebesar 10 unit dan titik pemesanan ulangnya itu berada di 5 unit. Jadi, tabel F10 ini akan menggunakan tabel angka acak didasarkan dengan tabel angka acak yang tabel F4 ini. Untuk hari pertama ini, unit yang diterima tidak ada, persediaan awalnya 10, kemudian angka acaknya 06. Ini didapatkan dari tabel angka acak kolom kedua. Dan permintaannya ini 1. 1 ini didapatkan dari ini, pada kolom F8 ini kan interval angka acaknya ini 6. Nah, 6 ini kan berada di 6 hingga 15 ini dan memiliki permintaan sebesar 1. Jadi untuk permintaan ini akan didasarkan pada tabel F8 tadi, sehingga persediaan akhirnya ini 9 didapatkan dari persediaan awal 10 dikurangi dengan permintaan 1. Dan untuk penjualan yang hilang 0, pesan lagi tidak. Kemudian untuk hari kedua, unit yang diterima 0, persediaan awalnya ini 9, persediaan akhir di hari pertama ini akan jadi persediaan awal di hari kedua. Kemudian angka acaknya ini 63, dan permintaannya ini sebesar 3. 3 ini dapat dari mana? 3 ini dapatkan dari tabel F8 ini.
Jadi kita harus melihat tabel F8 ini. 63 itu berada di 36 hingga 75 ini dan memiliki permintaan sebesar 3. Kemudian untuk persediaan akhirnya ini 6 dan penjualan yang hilang 0, pesan lagi tidak. Untuk hari ketiga, unit yang diterima 0, persediaan awal 6, angka acak 57, permintaan 3, ini didapatkan dari tabel F8 tadi. Kemudian untuk persediaan akhirnya 3. Nah, di titik ini, karena persediaan akhirnya kurang dari 5 unit, dan tadi sudah ditentukan bahwa titik pemesanan ulangnya itu berada di 5 unit, maka dilakukan pemesanan ulang pada hari ketiga ini, pada akhir hari ketiga. Sehingga penjualan yang hilang ini 0, pesan lagi iya, kemudian menggunakan angka acak 02. Dan masa tenggangnya ini 1. 1 ini dapat dari mana? Ini didasarkan pada tabel F9 ini. Karena angka acaknya tadi 02 dan 02 itu berada di interval 1 hingga 20, maka untuk waktu tunggunya itu selama 1 hari. Jika tadi menggunakan angka acak misalnya 25 dan 25 itu kan berada di 21 hingga 70 ini, maka waktu tunggunya itu 2 hari. Karena tadi angka acaknya 2, jadi menggunakan waktu tunggu yang 1 hari ini. Jadi kalau yang permintaan ini kan didasarkan pada tabel F8 tadi, sedangkan untuk yang masa tenggang ini atau waktu menunggu pesanan itu didasarkan pada tabel F9. Nah, untuk hari keempat ini unit yang diterima juga masih 0, kemudian persediaan awalnya 3, angka acaknya 94. Kenapa tidak 02? Karena 02 tadi sudah dipakai di waktu pemesanan ulang ini, sehingga menggunakan angka acak yang selanjutnya, yaitu 94. Dan permintaannya itu 5, persediaan akhirnya 0, karena kan tadi hanya memiliki persediaan 3, sedangkan permintaannya itu 5, jadi 0. Kemudian penjualannya hilang 2, karena kurangnya permintaan tadi sebesar 2, maka penjualannya hilang adalah 2. Kemudian pesan lagi tidak. Kenapa tidak dilakukan pesanan lagi, sedangkan ini 0? Karena kita masih menunggu pesanan yang dilakukan di akhir hari ketiga ini. Jadi selama kita menunggu pesanan ini, kita tidak boleh melakukan pemesanan lagi. Dan pada hari kelima ini, unit yang diterima yaitu sebesar 10. Nah, 10 ini didapatkan dari pemesanan ulang yang dilakukan pada akhir hari ketiga ini. Pada akhir hari ketiga ini kan masa tenggangnya 1 hari. Nah, diterimanya itu pada hari kelima ini. Maka persediaan awalnya menjadi 10, kemudian angka acaknya 52, permintaannya 3, persediaan akhirnya 7, penjualan yang hilang 0, pesan lagi tidak. Dan hari ke-6 juga unitnya diterima 0, persediaan awal 7, angka acak 69, permintaan 3, persediaan akhir 4, penjualan yang hilang 0. Nah, ini karena persediaan akhirnya ini kurang dari 5, maka dilakukan pemesanan ulang. Karena tadi kan batasnya itu titik pemesanan ulangnya itu berada di 5 unit, maka dilakukan pemesanan ulang pada akhir hari ke-6 ini. Dengan menggunakan angka acak 33 dan masa tenggangnya 2. Nah, karena kan tadi angka acak 33 itu berada di antara ini 21 hingga 70 dan waktu tunggunya itu 2. Jadi di sini kita tuliskan untuk masa tenggangnya itu 2. Kemudian pada hari ke-7 unit yang diterima 0, persediaan awalnya 4, angka acaknya 32 dan permintaannya 2, persediaan akhirnya 2, penjualan yang hilang 0 dan pesan lagi tidak. Di hari ke-8 juga sama, unit yang diterima 0, persediaan awal 2, angka acaknya 30, permintaan 2, persediaan akhir 0, penjualan yang hilang 0, pesan lagi tidak. Kenapa di hari ke-7 dan 8 ini juga tidak dilakukan pesanan?
Padahal ini kurang dari 5 karena kita masih menunggu pemesanan yang dilakukan pada akhir hari ke-6 ini. Jadi selama ini belum kita terima, kita tidak boleh melakukan pemesanan ulang. Nah, di hari ke-9 ini kita menerima 10 pesanan yang kita lakukan pada akhir hari ke-6. Jadi kita menerima 10 unit. Persediaan awalnya menjadi 10, untuk angka acaknya sendiri 48, permintaannya 3, persediaan akhirnya 7, penjualan yang hilang 0, pesan lagi tidak. Kemudian yang ke-10, hari ke-10, unitnya diterima 0, persediaan awal 7, angka acak 88, permintaan 4, persediaan akhir 3. Nah, karena kita sudah tadi di hari ke-9 tadi sudah menerima pesanan, maka di hari ke-10 ini kan persediaan akhirnya kurang dari 5 unit. Maka kita boleh melakukan pemesanan ulang. Karena pesanan sebelumnya itu kita sudah terima, jadi kita boleh melakukan pemesanan ulang. Jadi pada hari ke-10 ini nanti akan dilakukan pemesanan ulang dengan menggunakan angka acak 14. Nah, untuk total persediaan akhirnya itu 41, sedangkan penjualan yang hilang itu ada 2. Simulasi persediaan Simkin menghasilkan beberapa hasil yang menarik. Yang pertama, persediaan akhir harian rata-rata, yaitu 41 total unit, itu didapatkan dari jumlah persediaan akhir ini dibagi dengan jumlah hari atau periodenya ini selama 10 hari. Jadi 41 total unit dibagi 10 hari sama dengan 4,1 unit per hari. Juga didapatkan rata-rata penjualan yang hilang dan jumlah pesanan yang dilakukan per hari. Untuk rata-rata penjualan yang hilang, itu rumusnya penjualan yang hilang dibagi dengan hari, jumlah hari atau periodenya. Tadi kan terdapat 2 penjualan yang hilang, maka 2 dibagi dengan 10 sama dengan 0,2 unit per hari. Sedangkan untuk rata-rata jumlah pesanan yang dilakukan itu tadi ada 3 pesanan. Jadi 3 dibagi dengan 10 sama dengan 0,3 pesanan per hari. Kemudian untuk selanjutnya yaitu menambahkan biaya pada contoh kasus sebelumnya. Jadi di sini kita akan menambahkan biaya pada kasus Simkin tadi. Simkin memperkirakan bahwa biaya untuk melakukan pemesanan bor AC adalah $10. Biaya yang dikeluarkan untuk menyimpan setiap bor per hari adalah $0,50 dan biaya setiap penjualan yang hilang adalah $8. Informasi ini memungkinkan kita dapat menghitung persediaan total per hari. Jadi untuk yang pertama itu kita akan menghitung biaya pemesanan harian. Dengan rumus biaya melakukan 1 kali pemesanan dikali dengan jumlah pesanan per hari. Biaya melakukan 1 kali pemesanan ini tadi kan $10. Jadi 10 dikali dengan 0,3 jumlah pesanan per hari tadi. Sehingga hasilnya 3. Untuk biaya penyimpanan harian ini, rumusnya biaya penyimpanan 1 unit per hari dikali dengan jumlah persediaan akhir hari rata-rata. Nah, untuk biaya penyimpanan 1 unit per hari ini sebesar $0,50. Sedangkan jumlah persediaan akhir rata-ratanya itu tadi 4,1. Sehingga hasilnya $2,05. Kemudian untuk selanjutnya yaitu menghitung biaya jika persediaan kosong. Rumusnya biaya per kehilangan penjualan dikali dengan jumlah kehilangan penjualan per hari rata-rata. Biaya per kehilangan ini sebesar $8 per kehilangan penjualan, sedangkan jumlah kehilangan penjualan tadi kan ada 2. Jadi per kehilangan penjualan $8 dikali dengan 0,2 kehilangan penjualan per hari.
hasilnya yaitu 1,60 dolar. Kemudian untuk biaya persediaan harian total, itu rumusnya biaya pemesanan harian ditambah dengan biaya pemesanan harian ditambah dengan biaya persediaan kosong per hari. Jadi 3 dolar ditambah 2,05 dolar ditambah 1,60 dolar sama dengan 6,65 dolar. Nah, hal sangat penting yang harus diperhatikan adalah simulasi ini harus diperluas untuk hari-hari lain sebelum mengambil keputusan mengenai kebijakan pemesanan yang sedang diuji. Jika yang dilakukan adalah simulasi secara manual, maka 100 hari sudah cukup baik untuk menggambarkan situasi sebenarnya. Jika simulasi dilakukan dengan komputer, maka 1000 hari akan sangat membantu mendapatkan perkiraan biaya yang akurat. Terlebih perlu diingat, bahkan dengan simulasi 1000 hari sekalipun, distribusi yang dihasilkan harus dapat dibandingkan dengan distribusi yang diinginkan untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh adalah sah. Lagi dengan saya, Siti Noviasari. Nah, di sini saya akan mencoba menyelesaikan latihan soal pada nomor F1 dengan menggunakan bantuan Excel agar lebih mudah. Nah, di sini untuk soalnya, yaitu permintaan harian roti lapis tuna di kantin Universitas Roosevelt adalah 8, 9, 10, atau 11, dengan probabilitas yang sudah disediakan yaitu 0,4, 0,3, 0,2, atau 0,1. Diasumsikan angka acak berikut telah dibagikan, yaitu 09, 55, 73, 67, 53, 59, 04, 23, 88, dan juga 84. Dengan menggunakan angka-angka ini, buatlah penjualan harian roti lapis selama 10 hari. Nah, dari informasi yang sudah tertera atau sudah ada di atas ini, kita masukkan ke dalam tabel yang sudah saya sediakan. Di sini untuk permintaan lapis tuna, yaitu untuk 8 unit atau 8 roti lapis, lalu 9 roti lapis, 10 roti lapis, dan 11 roti lapis. Dan untuk probabilitas kejadiannya ini kita tidak perlu mencarinya lagi karena di soal sudah tertera atau sudah diketahui. Jadi kita langsung masukkan saja, yaitu untuk permintaan roti lapis tuna sebanyak 8 roti yaitu 0,4. Untuk 9 roti yaitu 0,3. Untuk 10 roti yaitu 0,2, dan yang terakhir 11 roti yaitu 0,1. Nah, di sini untuk probabilitas kumulatif lebih rendahnya, di sini kita bisa menggunakan rumus juga. Untuk yang pertama kita manual saja, kita masukkan angka 0 di sini. Lalu selanjutnya untuk permintaan lapis tuna untuk 9 roti, di sini rumusnya adalah sama dengan sel A10 ditambah dengan probabilitas kejadiannya atau C10. Lalu kita enter dan kita tarik ke bawah. Nah, jadi untuk permintaan lapis tuna, probabilitas kumulatifnya adalah 0,0. Untuk 9 roti lapisnya adalah 0,40. 10 roti lapis adalah 0,70, dan yang terakhir 11 roti lapis adalah 0,9 atau 0,90. Nah, di sini untuk probabilitas kumulatifnya, di sini kita juga bisa memasukkan rumusnya. Untuk yang pertama kita masukkan seperti probabilitas kejadiannya atau sama dengan C10. Lalu selanjutnya untuk permintaan roti lapis tuna sebanyak 9 unit, kita masukkan dari probabilitas kumulatif permintaan roti lapis sebelumnya ditambah dengan probabilitas kejadian permintaan roti lapis saat ini. Lalu kita enter, dan seperti biasa kita tarik saja ke bawah. Nah, jadi di sini probabilitas kumulatif untuk permintaan lapis tuna sebanyak 8 roti yaitu 0,4, 9 roti yaitu 0,7, 10 roti yaitu 0,9, dan yang terakhir 11 roti adalah 1,00. Nah, di sini untuk totalnya ini sama dengan sum
tutup kurung, lalu kita enter. Hasilnya ini adalah 1,00 untuk probabilitas kejadiannya. Nah, untuk rata-rata permintaan yang diperkirakan, ini kita bisa menggunakan rumus sum product. Sama dengan sum product, kita double klik untuk array 1, kita masukkan permintaan lapis tuna dari kolom B10 hingga B13, lalu kita titik koma, atau bisa juga koma, dikalikan dengan probabilitas kejadiannya, atau dari kolom C 10 hingga C13, lalu kita tutup kurung dan enter. Nah, jadi rata-rata permintaan yang diperkirakan adalah 9 roti lapis tuna di kantin Universitas Roosevelt. Nah, jadi untuk di sini kan dengan menggunakan angka-angka yang sudah disediakan di sini, buatlah penjualan harian roti lapis selama 10 hari. Jadi di sini ditulis saja mulai dari hari pertama atau ke-1 hingga hari ke-10, kita tuliskan 1 dan 2, lalu kita tarik ke bawah sampai dengan 10. Nah, lalu berikutnya untuk angka acak ini karena sudah disediakan di soal, maka kita langsung menuliskan saja. Di sini kita tuliskan untuk hari pertama 0,09, hari kedua 0,55, hari ketiga 0,73, hari keempat 0,67, hari kelima 0,53, hari keenam 0,59, hari ketujuh 0,04, hari ke-8 0,23, hari ke-9 0,88, dan yang terakhir hari ke-10 yaitu 0,84. Nah, di sini untuk permintaan simulasinya seperti yang sudah saya jelaskan, bisa menggunakan rumus VLOOKUP maupun rumus if. Nah, di sini saya akan mencoba menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi rumusnya yaitu sama dengan VLOOKUP. Lalu kita double klik, kita pilih dari sel angka acak yang akan kita cari, lalu titik koma atau juga bisa koma. Jadi untuk table array-nya kita pilih dari tabel A10 hingga tabel B13. Nah, untuk di sini jangan lupa kita kunci titik koma karena kita nanti akan menghasilkan atau menampilkan hasil pada kolom kedua atau permintaan lapis tuna, maka di sini kita tulis 2, lalu kita tulis atau kita pilih jauh, lalu tutup kurung, lalu selanjutnya kita enter. Dan bisa juga ditarik atau kita double klik. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya untuk rata-ratanya kita bisa menggunakan rumus average. Sama dengan average, kita double klik, lalu kita pilih dari kolom H10 hingga H19, lalu kita tutup kurung. Jadi untuk rata-rata permintaan harian roti lapis selama 10 hari, rata-ratanya adalah 9 roti lapis. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan mengerjakan latihan soal F2. Sedikit lagi, kawan-kawan. Semangat. Di sini diketahui, banyaknya mesin yang rusak per hari pada pabrik di Kristen Hutch adalah 0, 1, atau 2 dengan probabilitas sebesar 0,5, 0,3, atau 0,2. Angka acak berikut telah dibangkitkan, yaitu 13, 14, 2, 18, 31, 19, 32, 85, 31, dan 94. Gunakan angka ini untuk menghasilkan jumlah kerusakan mesin untuk 10 hari berturut-turut. Berapakah proporsi dari hari-hari ini di mana paling sedikit terdapat 1 kali kerusakan mesin? Ya, oke. Kita lanjut ke latihan soal yang F2 ya. Dikit lagi kok, semangat. Di sini diketahui banyaknya mesin yang rusak per hari pada pabrik di Kristen Hutch adalah 0, 1, atau 2 dengan probabilitas sebesar 0,5, 0,3, atau 0,2. Angka acak berikut
telah dibangkitkan, yaitu sebesar 13, 14, 2, 18, 31, 19, 32, 85, 31, dan 94. Gunakan angka ini untuk menghasilkan jumlah kerusakan mesin untuk 10 hari berturut-turut. Berapakah proporsi dari hari-hari ini di mana paling sedikit terdapat 1 kali kerusakan mesin? Nah, di sini kita tulis dulu yang sudah diketahui. Yang pertama, banyaknya mesin rusak itu 0, 1, dan 2. Selanjutnya, untuk probabilitas kejadian ini sebesar 0,5, 0,3, 0,2. Salah, tidak. Lalu untuk probabilitas kumulatif 0,5, ini 0,5 ditambah dengan sebelahnya. Nah, ya. Lalu ini 0,8 ditambah dengan 0,2 seperti yang sebelumnya dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Untuk rumusnya tinggal ditambah dari pertambahan dari probabilitas kumulatif pertama ditambah dengan probabilitas kejadian kedua dan seterusnya. Nah, di sini untuk range angka acaknya berarti pakai ketik 1 sampai dengan 50. 50 didapatkan dari sini probabilitas kumulatif. Nah, selanjutnya angka dari 50 berarti 51 sampai dengan ini 80. Dan selanjutnya karena 80 berarti selanjutnya 81 sampai dengan 1 ini 100. Oke, kita udah dapat semuanya. Ya, ini untuk probabilitas kumulatif yang lebih rendah ini 0 karena ini pengurangan dari ini probabilitas kejadian dikurangi dengan probabilitas kumulatif sehingga mendapatkan hasil 0. Lalu untuk ini sama, bedanya ini itu 0 ini ditambahkan dengan yang sini, ini ditambahkan sini. Nah, ya, berarti selanjutnya tinggal yang salah, bukan yang sini guys, yang ini probabilitas kumulatif, ya salah tabel, maaf ya. Ditambah 0. Nah, lalu selanjutnya tinggal yang 0,8 ini ditambah 0 juga. Oke, sudah selesai. Lalu untuk angka acaknya di sini sudah diketahui kan, jadi saya tuliskan dulu. Nah, di sini angka acaknya sudah saya masukkan untuk mempersingkat waktu. Lalu kenapa ini dijadikan koma desimal? Karena kan untuk mempermudah melakukan perumusan di mesin di sini. Nanti di sini kita menggunakan VLOOKUP. Ini ya. Ini lalu tabelnya kumulatif lebih rendah dan bagi mesin rusak. Jangan lupa di kunci 2 call index-nya, tabelnya, lalu true. Nah, lalu ini tinggal dicek aja. Nah, di sini sudah diketahui. Nah, lalu untuk rata-ratanya sendiri ini memakai rumus average ya, lalu ini tinggal di drag aja. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang
menjelaskan soal F4 pada halaman MK 194. Barbara Friend menjual koran pada sebuah kios surat kabar seharga $0,35. Biaya korannya adalah $0,25 yang memberikan keuntungan sebesar $0,10. Untuk setiap koran yang dijual dari pengalaman masa lalu, Barbara mengetahui bahwa 20% waktu ia menjual 100 koran, 20% waktu ia menjual 150 koran, 30% waktu ia menjual 300 koran, dan 30% waktu ia menjual 250 koran. Asumsikan bahwa Barbara percaya biaya kehilangan sebab penjualan adalah 0,05 dan setiap koran tidak terjual membebaninya sejumlah $0,25. Simulasikan pandangan keuntungan Barbara selama 5 hari jika ia memesan 200 koran pada setiap hari dalam 5 hari tersebut. Gunakan angka acak berikut 52, 06, 50, 88, dan 53. Untuk cara mengerjakannya kita tuliskan dahulu apa yang diketahui dari soal. Diketahui di soal itu Barbara hanya memesan 200 koran setiap harinya dalam 5 hari tersebut. Jadi kita tuliskan 200 koran. Lalu untuk harga jualnya yaitu $0,35. Untuk biaya korannya $0,25. Lalu profitnya 0,35 dikurangi 0,25. 0,10, lalu biaya kehilangannya yaitu 0,05. Lalu biaya koran yang tidak terjual yaitu 0,25. Selesai kita menuliskan biaya-biaya yang diketahui pada soal. Lanjutlah kita melakukan simulasi Monte Carlo. Di sini karena sudah diketahui probabilitasnya yaitu 20%, 20%, 30%, kita tinggal memasukkannya ke dalam tabel-tabel berikut. Untuk koran yang terjual yaitu 100 koran, probabilitasnya 20%, menghasilkan probabilitas kumulatifnya sebesar 0,2. Lalu untuk 150 koran, probabilitas kejadiannya 20%, menghasilkan probabilitas kumulatif 0,4. Lalu untuk 200 koran, probabilitasnya 30%. Untuk 250, probabilitasnya 30. Sudah ditemukan untuk probabilitas kumulatifnya, sekarang kita akan mencari interval langkah acaknya. Nah, di sini saya akan menggunakan manual terlebih dahulu. Yaitu kita akan mencari berapa intervalnya. Untuk interval yang pertama, yaitu 1 hingga 20. Interval yang kedua 21 hingga 40. Lalu yang ketiga 41 hingga 0,7, berarti 41 hingga 70. Lalu yang kedua 71 hingga 1, berarti 71 hingga 100. Selesai kita mencari angka acaknya, kita lanjut untuk mencari berapa untuk permintaan simulasinya. Kita masukkan terlebih dahulu untuk angka acaknya yaitu 52, 6, 50, 88, dan 53. Untuk permintaan simulasinya kita lihat untuk angka acak 52 itu berada pada interval 41 hingga 70, berarti koran terjual untuk simulasinya yaitu 200. Angka acak 6 berada pada interval ini, maka koran terjualnya yaitu 100. 50 berada pada 41 70, berarti kalau simulasi koran terjualnya yaitu 200. Lalu untuk yang angka acak 88 menghasilkan simulasi koran terjualnya yaitu 250, 53, 200. Sudah didapatkan untuk permintaan simulasi koran terjualnya, kita tuliskan berapa koran yang terjual yang bisa dijual dengan melihat berapa koran yang bisa disediakan oleh Barbara per harinya. Kan Barbara hanya menyediakan 200 koran per hari, maka apabila itu memenuhi maka bisa dijual semua, dan apabila tidak memenuhi maka sisa yang tidak bisa dijual itu akan menjadi penjualan yang hilang. Sini untuk permintaan simulasinya 200, berarti memenuhi, 100 juga memenuhi, 200 memenuhi, 150 ini tidak memenuhi dari koran yang disediakan oleh Barbara per harinya 200 koran, maka kita
kita tetap tulis 200 dan sisanya akan menjadi penjualan yang hilang. 200 juga memenuhi. Penjualan yang hilang itu karena karena yang terjual memenuhi, maka bisa kita tulis 0. Di sini juga 0. Lalu untuk yang keempat tadi, untuk hari yang keempat kan ada permintaan yang lebih besar dari yang disediakan. Berarti kita tulis penjualan yang hilang yaitu 150 dikurangi 250. Lalu di sini tidak ada yang hilang, berarti 0. Lalu kita tulis juga untuk koran yang tidak terjual. Koran yang tidak terjual ini didapatkan apabila dari persediaan yang disediakan oleh Barbara itu ada yang tidak terjual. Di hari apa koran itu tidak terjual habis. Untuk hari ke-1 korannya terjual habis. Hari kedua hanya terjual 100, berarti sisanya ada 100 koran yang tidak terjual. Untuk yang hari ketiga terjual semua, hari keempat juga terjual semua, dan hari kelima terjual semua. Selesai, kita bisa menghitung berapa profitnya dengan menambahkan komponen biaya pada hasil simulasinya. Kita masukkan untuk yang terjual ini, kita kalikan dengan keuntungannya atau profit sebesar 0,10. Kita F4, lalu kita kurangi dengan komponen biaya penjualan yang hilang, dikalikan dengan biaya kehilangan sebesar 0,05, lalu dikurangi lagi untuk biaya yang tidak terjual. Bentar, kita F4 terlebih dahulu di sini. Lalu L15 dikalikan dengan biaya tidak terjual. Kita F4, lalu enter. Nah, hasilkan untuk hari pertama yaitu profitnya sebesar $20. Kita drag ke bawah. Didapatkanlah profit yang didapatkan Barbara per harinya. Ada yang minus karena ada koran yang tidak terjual. Lalu kita tinggal menghitung total selama 5 hari ini Barbara mendapatkan berapa. Keuntungan mendapatkan $65,00 atau $65. Nah, ini adalah simulasi yang dilakukan dengan cara manual. Nah, kalau tidak manualnya itu, untuk yang permintaan simulasi ini kan kita harus mencari satu persatu ya. Ini itu angka acak 52 itu gimana sih? Nah, kalau di permintaan simulasi itu kita bisa menggunakan VLOOKUP agar saat kita memasukkan angka acak itu langsung muncul di permintaan simulasinya. Tapi untuk melakukan simulasi yang tidak manual itu kita harus mengubah angka acak yang ada menjadi desimal. Jadi kita coba mengubahnya terlebih dahulu menjadi desimal. Untuk angka acak yang hari pertama 52 kita ubah menjadi desimal 0,52. Ini 6 menjadi 0,06. Ini 50, 0,50, 0,88 dan 0,53. Lalu kita tuliskan di sini untuk rumusnya. Kita bisa menggunakan VLOOKUP maupun if, tapi saya akan menggunakan VLOOKUP karena lebih mudah. Lalu VLOOKUP, untuk lookup value-nya kita klik di angka acak, lalu tabel array-nya kita blok ini, jangan lupa untuk di F4, lalu titik koma untuk indeks numbernya karena kita akan mencari simulasi koran yang terjual, berarti yang di kolom ini berarti 2. Lalu jawabannya true, hasilkan permintaan simulasi sebesar 200. Kita drag. Nah, jawabannya sama, yaitu tetap 65,00. Untuk yang kita menggunakan VLOOKUP itu hanya untuk memudahkan untuk mencari interval di mana letak angka acak ini pada interval angka acak yang sudah kita cari. Sekian penjelasan untuk soal F4. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan latihan soal F5. Children's Hospital sedang mempelajari banyaknya kotak obat keadaan darurat yang digunakan sepanjang akhir pekan. Pada 40 akhir pekan terakhir, banyaknya kotak yang digunakan adalah sebagai berikut. Di sini ada 2 kolom. Yang pertama, jumlah kotak ada 4, 5, 6, 7, dan 8. Dan untuk frekuensi ada 4, 6, 10, 12, dan juga 8. Untuk angka acak, yaitu ada 11, 52, 59, 22, 03, 03, 50, 86, 85,
15, 32, dan juga 47. Simulasikan 12 malam penggunaan kotak obat keadaan darurat. Berapakah jumlah kotak rata-rata yang digunakan selama 12 malam ini? Nah, untuk jawabannya adalah sebagai berikut. Pertama-tama, saya sebelumnya sudah menyiapkan tabel seperti ini. Dan kita input data yang di soal ini, yang jumlah kotak sama frekuensi ini kita masukkan ke dalam tabel terlebih dahulu. Setelah itu, selanjutnya kita mencari probabilitas ini. Nah, probabilitas ini itu sama dengan 4 dibagi dengan total ini. Jangan lupa untuk totalnya kita F4. Kemudian kita bisa tarik ke bawah. Nah, untuk probabilitasnya 0,1, 0,15, ini 0,10, 0,15, 0,25, 0,30, dan juga 0,20. Untuk probabilitas kumulatifnya sama dengan 0,10, kemudian yang kedua 0,10 ditambah dengan 0,15 sama dengan 0,25, dan kita tarik ke bawah. Nah, selanjutnya untuk interval angka acak ini kita dasarkan pada probabilitas kumulatif. Ini kan yang pertama probabilitas kumulatifnya 0,1, maka 0,10, maka interval angka acaknya ini sama dengan 1 sampai 10. Nah, untuk yang kedua ini juga, ini karena 0,25 maka intervalnya itu 11 sampai 25. Selanjutnya 26 sampai dengan 50. Kemudian 51 sampai dengan 80, dan yang terakhir 81 sampai dengan 00. Nah, setelah kita mengetahui probabilitas kumulatif, dan juga interval angka acak, maka langkah selanjutnya itu kita mencari permintaan simulasi ini. Nah, sebelumnya itu kita bisa menggunakan 3 cara. Untuk yang pertama itu bisa menghitung secara manual, bisa menggunakan fungsi VLOOKUP, dan juga bisa menggunakan fungsi if. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan ketika kita menggunakan secara manual. Jadi ketika kita menggunakan cara yang manual ini, kita bisa melihat interval angka acak yang sudah kita cari tadi. Untuk yang pertama ini kan angka acaknya itu 11 ya. Maka untuk permintaan simulasinya ini, karena 11 ini berada di interval 11 sampai 25, maka jumlah kotaknya ini adalah sejumlah 5. Kita tuliskan di sini 5. Kemudian angka acak yang kedua ini 52, dan 52 itu berada di interval 51 sampai 80, maka jumlah kotaknya itu 7. Kita tulis 7. Dan untuk 59 juga sama, berada di 51 sampai 80 ini, jumlah kotaknya 7 juga. Untuk 22, intervalnya 11 sampai 25, jumlah kotaknya 5. Dan yang ketiga ini intervalnya 1 sampai 10, jumlah kotaknya 4, juga sama 4. Dan yang 50 ini intervalnya 26 sampai 50, jumlah kotaknya 6. Untuk 86 berada di 81 sampai 00, jumlah kotaknya 8. 85 ini juga jumlah kotaknya 8. Dan 15 berada di antara 11 sampai 25, jumlah kotaknya 5. Untuk 32 berada di antara 26 sampai 50, jumlah kotaknya 6. Dan yang terakhir 47, jumlah kotaknya juga 6. Setelah kita mengetahui permintaan atau jumlah kotak dari masing-masing angka acak ini, maka selanjutnya itu kita mencari rata-ratanya. Karena tadi kan di soal ini perintahnya yaitu berapakah jumlah kotak rata-rata yang digunakan selama 12 malam ini. Jadi kita harus mencari rata-ratanya. Kita bisa menggunakan rumus average. Dengan average kita
blok sel D32 ini sampai sel D43, kemudian enter, dan hasilnya itu 5,9 atau 6. Selain menggunakan average, kita juga bisa menggunakan pembagian biasa. Caranya yaitu permintaan ini kita tambahkan semuanya, jadi kita total ternyata 71 dibagi dengan periodenya ini. Ini kan ada 12 malam, jadi 71 dibagi dengan 12 sama dengan 5,9 atau 6. Hasilnya akan sama. Nah, untuk cara yang kedua itu kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Sebelumnya, angka acak ini kenapa dalam bentuk desimal? Karena kalau kita menggunakan angka acak yang seperti ini, seperti di cara manual ini, nanti itu hasilnya akan ada yang NA. Kita coba yang menggunakan angka desimal dahulu, nanti kita buktikan ketika kita menggunakan angka acak yang biasa seperti ini, yang tidak desimal. Nah, sebelumnya kita juga membutuhkan kolom bantuan, yaitu kolom probabilitas kumulatif terendah ini. Ini nanti kita dapatkan dari interval ini. Karena kan ini intervalnya 1 sampai 10. Jadi di sini itu kita tuliskan 0,0. Ini itu sebagai batas minimalnya, dan di sini itu batas maksimalnya. Jadi sama dengan di sini itu lebih dari 0, 1 atau bisa dibilang 1 sampai 10. Jadi bisa dibilang ini batas minimalnya, dan untuk ini batas maksimalnya. Kenapa kita tidak menggunakan probabilitas yang ini, yang 0,10, 0,15 ini? Dikarenakan ketika ada angka acak yang nilainya itu di bawah 10 seperti ini, ada 0,03 ini, nanti tidak akan keluar hasilnya di sini. Jadi nanti akan NA seperti itu. Karena kan sebenarnya interval angka acak itu, angka acaknya kan dimulai dari 0 ya, dan angka tertingginya itu 100. Maka kita tidak bisa langsung di angka 10 seperti itu. Jadi kita harus mulai dari angka 0 supaya ketika angka acak berapapun itu bisa kita gunakan untuk mencari permintaannya. Jadi ini 0, kemudian ini 0,1 atau 0,10. Dan yang ketiga 0,25, 0,50, dan 0,80. Nah, setelah kita ketahui ini, kemudian kita bisa memasukkan rumus VLOOKUP-nya. Untuk rumus VLOOKUP-nya ini, angka acak, kemudian tabel array-nya ini kita blok sel ini B21 sampai dengan sel C25. Jangan lupa di F4. Dan karena letak tabel angka acak ini berada di kolom kedua, maka kita tuliskan di sini 2 dan true. Bisa enter. Selanjutnya bisa kita tarik ke bawah. Nah, untuk hasilnya 5, 7, 7, 5, 4, 4, dan seterusnya. Ini hasilnya sama dengan ketika kita mencari secara manual ini. Kemudian kita cari rata-ratanya menggunakan rumus average. Nah, hasilnya akan sama juga seperti ketika kita mencari secara manual tadi. 5,9 atau 6. Nah, untuk cara yang ketiga, kita juga bisa menggunakan fungsi if. Fungsi if ini untuk angka acaknya juga sama, kita harus rubah ke desimal terlebih dahulu. Untuk rumusnya yaitu if, kita menggunakan if n. Jika angka acak ini lebih dari 0, karena yang pertama ini kan interval angka acaknya itu sampai 1 sampai 10. Berarti ini angka acaknya itu harus lebih dari 0
Jika angka acaknya ini lebih dari 0, kita F4, dan angka acaknya ini kurang dari atau sama dengan ini 0,10 atau 10, F4, untuk burung maka jumlah kotaknya ini harus 4, F4. Karena kan ini interval angka acaknya ini 1 sampai 10 dan jumlah kotaknya ini 4, maka di sini kita membuat batasan itu angka acaknya ini lebih dari 0 dan angka acak ini kurang dari sama dengan 10. Maka nanti harusnya jumlah kotaknya itu sebesar 4. Kemudian if lagi n angka acak lebih dari 10, interval yang kedua ini kan 11 sampai 25. Jadi untuk rumus yang kedua ini, yang if yang kedua itu angka acaknya harus lebih dari 10 dan juga kurang dari atau sama dengan 25. Ini kita F4 dan angka acak kurang dari sama dengan 25, 4, untuk burung maka jumlah kotaknya harus besar 5. If lagi n dan angka acak lebih dari 0,25 dan angka acak dari sama dengan 50, burung maka jumlah kotaknya itu 6. Lagi n angka acak lebih dari 0,50 dan angka acak kurang dari sama dengan 80, burung maka jumlah kotaknya 7. Jika tidak termasuk dalam kriteria yang sudah kita tuliskan itu berarti nanti akan termasuk ini, jumlah kotaknya itu sebesar 8. Kemudian kurung tutup, enter, kita tarik ke bawah. Nah, hasilnya akan seperti ini, 5, 7, 7, 5, 4, 4, dan seterusnya. Ini hasilnya sama dengan ketika kita mencari menggunakan VLOOKUP dan juga ketika menggunakan manual. Dan untuk average-nya hasilnya juga akan sama, 5,9 atau 6. Nah, kesimpulannya jadi jumlah kotak rata-rata yang digunakan selama 12 malam adalah sejumlah 6 kotak. Nah, sekian teman-teman untuk penjelasan bab simulasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.